BSP sangat bagus untuk menjaga kondisi burung agar selalu dalam kondisi fit dan prima. Karena burung juara adalah selalu dalam kondisi sehat. BSP aman loh untuk semua burung yang berkarakter manuver dan jablay. Apalagi buat yang muda dan dewasa. Dapatkan jamu BSP di agen-agen resmi di kota terdekat Anda. Jangan ngasih orang tuku ya. Tekan! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang suatu apa dan dimudahkan dan selalu dilancarkan dalam setiap aktivitasnya ya. Untuk video kali ini saya berada di kota Bukateja ya tepatnya ya. Kabupaten mana ya, Mas? Banjarnegara. Kelampok ya. Kelampok Banjarnegara ya, dan tentunya di sebelah kiri saya ini sudah ada ownernya ini yang dulu punya tim Cikis ya. Dan saya akan kupas tuntas siapakah sih dokter Arfortis yang kemarin di take over sama tim NSF Mutiara, dan tentunya ya kemarin Lomnas putaran ke-10 di Kebumen ya atas nama burung dokter untuk lomba ring ya, mendapatkan juara 1 dan langsung di take over sama tim NSF Mutiara. Oke, kita perkenalan dulu nih di sebelah saya ini dengan Mas siapa ini, Mas? Saya Adi. Mas Adi ya, bukan Adi bin Slamet kan? Mas Adi, Mas Adi, siapakah sih dokter ya? Kalau saya pengen tahu sedikit banyak sih, dokter informasinya awal mula sebelum di kandang tim Arfortis ya, itu dokter adalah ternakan dari Mas Adi, betul Mas? Ya, kebetulan dokter itu saya itu ada kerja sama teman-teman Kebumen. Jadi langsung ke arah silsilahnya aja apa gimana ya? Saya pengen tahu kejelasan mungkin bapak ibunya dokter itu siapa dan cara dulu ngelatihnya itu gimana Mas? Kalau latihan dokter itu gampang, nggak ada trouble sama sekali. Dan kebetulan itu saya punya partner di Kebumen itu namanya Mas Yayan. Rekomendasi ternak saya juga banyak yang dari Mas Yayan. Kalau yang darah-darah sebelah selatan. Nah, dokter itu sendiri ibunya dan bapaknya jalur apa itu Mas? Kalau bapaknya dokter itu nama burungnya ya, kalau jalurnya saya kurang paham. Oke, siap. Nah, kalau nama bapaknya itu Infinix, namanya Infinix. Saya dulu itu dapat dari Mas Tato kalau salah namanya. Mas Tato. Saya agak lupa ingat itu Mas Tato. Itu juga rekomend dari Mas Yayan itu. Kebetulan saya dapat burung Infinix itu rekomend dari Mas Yayan, terus saya betina dipinjemin dari Mas Fajar, dan ibunya si dokter itu masih sampai sekarang. Saya kembalikan lagi sama Mas Yayan. Jadi Mas Fajar. Intinya dokter adalah bapaknya namanya Infinix. Itu rekomendasi dari Mas Yayan. Yayan siapa itu? Yayan itu yang dulu ngelatih Alif. Ngelatih Alif. Gombong. Yayan Gombong. Oke, jadi merekomendasikan Mas Adi untuk peternak burung yang bernama Infinix. Ya. Terus disilang sama betina punya Mas Fajar. Darahnya namanya itu darah kaisar, cuma saya kurang tahu ya itu kaisar atasannya itu kaisar yang mana, saya kurang tahu. Oke, yang jelas jantan dari bebasan Wonosobo yang betina itu juga ceritanya Mas Fajar itu dari bebasan. Jadi mutlak kalau dokter itu bapak ibunya jalur bebasan Mas. Jalurnya bebasan. Tentunya yang jelas nama burungnya Infinix dari bapak,
dari ibu Kaisar. Cuma nggak tahu Kaisar itu kaisarnya siapa, kurang paham ya Mas ya. Dan Infinix jalur atasnya kurang paham ya Mas ya. Oke, luar biasa. Ini buat lebih jelasnya ya, karena kemarin dokter performanya luar biasa ini di Lapak Sidamoro Kebumen ya, mendapatkan juara 1 untuk lomba ring, dan utamanya juga didapat bagian dan langsung di take over sama tim NSF Mutiara. Dan sekarang saya nih akan kupas tuntas dokter ya, karena luar biasa untuk performa kemarin. Dokter sendiri itu teloran yang berapa Mas Adi? Dokter itu, kalau saudaranya dokter itu sebenarnya ada 3, semuanya ada 3. Dokter Satu bapak satu ibu. satu bapak satu ibu, kebetulan cuma 1. Oh, Kebetulan cuma 1. cuma dokter aja. Cuma dokter. Tapi yang sama 1 ibu itu masih ada 2. Satu ibu beda bapak. Beda bapak. Oke. Nah, berarti itu dokter yang sama, berarti bapaknya Infinix ya? Iya. Itu cuma 1 teloran. Iya. Nah, terus itu berarti induk ternakan yang pertama atau yang kedua Mas, setelah mungkin kan katanya diganti jantan ya. Jadi itu si dokter berarti Itu saya langsung Mas. langsung pertama. Langsung saya ambil. Telur langsung telur saya pertama. ambil. Iya. Oke, begitu telur pertama terus berikutnya diganti bapak. Jadi teloran pertama keluar, saya babu lolo. Babu lolo. Pas lagi giringan, biasa kalau saya indukan saya latih. Oke. Biasanya pas latih hilang Mas. Oh, bapaknya dokter hilang. Hilang itu. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman ini ternyata bapaknya dokter hilang ya. Baru keluar 1, dokter hilang, dan terus karena hilang terus betina ibunya dokter diganti sama betina jantan lain. Ada keluar adik-adiknya? Enggak ada. Saya kembaliin Mas. Kembaliin. Kebetulan saya sekarang udah nggak main burung. Oh. Iya. Saya sekarang udah nggak main burung. Jadi burung-burung yang masih bisa saya kembalikan ke jalur aslinya, saya kembalikan ke orang asli. Oke. Nah, dokter sampai ke tim Ara Fortis itu ceritanya seperti apa nih Mas? Apakah dulunya seperti apa Mas? Mungkin Mas Adi yang menceritakan, menjelaskan ya, sampai ke tim Ara Fortis itu si dokter, padahal dari Lampok ya, Banjarnegara ini sampai ke Pangandaran Parigi. Kebetulan saya itu mungkin sudah kayak saudara sama Bos Hasim itu. Oke. Kayak saudara. Kedekatan kita udah nggak ada batas. Jadi saya memutuskan untuk berhenti main burung waktu itu. Ya. Saya cerita sama Bos Hasim, dan Bos Hasim itu mau nampung burung-burung saya. Jadi untuk kepemilikan burung saya ke belakangnya udah saya udah nggak bingung-bingung lagi, semua dirawat sama Bos Hasim. Jadi burung yang udah di sana saya anggap itu burung Bos Hasim semua udah. Oke, jadi ternyata dokter itu ke tempat Bos Hasim karena mungkin dari tim Cikis Mas Adi breed total semua. Sedang pengen vakum. Vakum semua. Jadi dulu di kandang Bos Hasim burung Mas Adi berapa pasang itu Mas? Kalau pas saya boyong dokter dan yang lainnya itu totalnya sekitar 6 pasang. 6 pasang 6 pasang. di kandang Bos Hasim ya. Jadi oke teman-teman, ternyata awalnya sebetulnya dokter ya tadinya dilatih sama tim Cikis Mas Adi karena mungkin sesuatu hal dan break dan langsung ditaruh di tempatnya Bos Hasim. Sebelum di tim Ara Fortis ini, dokter apakah udah pernah prestasi Mas di tim Cikis itu? Kebetulan dokter itu burung yang nurut dari latihan. Itu burung ring 23. Kalau nggak salah nih ya, itu kelahiran bulan Maret kalau Maret 2024. 23 ya. Oh 23 ya. 23. Jadi kalau sekarang itu usianya sekitar berapa bulan? Maret bulan 3 ya, 2023 sampai 12 9 ya. 9 bulan sekarang Tahun lebih lah. dikit ya. Nah itu saya coba buat jagungan di pinggiran sini. Perdana saya daftarkan itu langsung bisa juara 2. Oke, ternyata dokter visitnya memang sudah kelihatan ya pada saat di tim Cikis Pelampok ya.
sebelum diboyong ke kandang raportis, dokter perdana kali dilombakan ya Mas ya. Ya, Perdana dilombakan sudah memang wisitnya memang sudah ada. Memang luar biasa mungkin ini si dokter kemarin saya lihat ya untuk performa ya untuk CC-nya. Dari Mas Adi ini sendiri memang dari Mas Adi memang CC-nya udah kencang seperti itu Mas. Apa setelah di arah Fortis ada perubahan CC-nya semakin menambah atau gimana Mas? Yang jelas karena perawatan Arapatis luar biasa, lebih bagus di Arapatis daripada di tempat saya. Oke, mantap ini teman-teman. Ternyata Mas Adi yang mengakui CC-nya setelah dirawat sama tim Arafortis menambah ya. Iya. Walaupun memang dulu memang udah bagus, sudah prestasi ya, tapi setelah pindah kandang di tim Arafortis, menurut Mas Adi lebih kenceng burungnya. Tingkat agresivitas di cara turunnya itu lebih bagus sekarang. Lebih mutusnya gitu maksudnya? Iya, lebih gampang putusnya. Kalau dulu itu satunya itu nggak seagresif sekarang. Oke, ya memang kemarin saya lihat ya, dokter dari los 1, 2, 3-nya memang lepas ya, dari atas 1 lepas, 2-nya lepas, 3-nya Ya. dihabisin gitu ya. Kalau di Mas Adi dulu belum seperti itu Mas? Satunya nggak seperti itu. Oke. Nah, perbedaan ini kan punya adik katanya Mas ya? Kakak. Oh, punya kakak ya? Kakak semua. Yang kan 3 berarti ini paling kecil dokter. Iya. Apakah ada perbedaan Mas antara kakak sama dokter ini? CC-nya atau kestabilannya Mas? Kalau yang dua ini, saya yang satu tahu ini masih ada di posisi ini kakaknya. Kakaknya Namanya dokter ya? Namanya Turbo. Namanya Turbo. Cuma beda bapak ya? Beda bapak. Kalau misal yang satu itu yang kelabu itu emang enggak netes tempat saya toh, saya nggak tahu itu, yang tahu itu teman-teman Kebumen. Oh, teman-teman Kebumen. Jadi intinya nih buat teman-teman ya, kalau adik-adik dokter yang satu bapak satu ibu mungkin adik-adik dokter mungkin kalau mungkin nggak ada ya adik dokter yang menamakan mungkin itu adik dokter yang satu bapak satu ibu ya, sudah nggak ada. Tapi kalau adik dokter satu ibu adanya di Mas Fajar Gombong. Fajar Gombong. Jadi buat teman-teman yang mungkin mencari adik-adik dokter tapi beda bapak ya, ada di Mas Fajar Gombong. Itu warnanya apa sih Mas? Warnanya mirip ya. Mirip dokter ya. Tritis batu. Kakinya itu kalau saya orang sini ngomong jambrong. Berarti Jambrong full. Jambrong full ya. Jadi memang itu ciri khas banget untuk kolong bebas ya, jambrong ya. Mungkin ya. Iya. Waktu itu juga sempat saya nggak percaya itu sama burung-burung. Kita kan jarang Mas main burung meja itu pakai yang jambrong-jambrong itu jarang. Kebetulan tuh keluar kok cuma pakai kaos kaki, jadi tetap saya pakai ya. Jadi di Mas Adi ini baru keluar satu pesan terus bapaknya saya hilang ya. Infinix ya benar bapaknya ya. Tapi dulu nggak ada ringnya, pakai ring nggak Mas si bapaknya itu? Bapaknya itu nggak pakai ring, warnanya itu kelabu merah, mata Jawa, mata asem. Itu hilang di lapak mana itu Mas dulu? Lokal sini aja. Oh, lokal aja ya. Oke, teman-teman, ini semakin menarik ya. Saya kupas tuntas dokter ya. Dokter ternyata sudah nggak punya adik atau kakak yang satu bapak satu ibu ya. Kalau kakak mungkin ada, cuman beda bapak ya. Jadi luar biasa nih performa dokter ya. Nah, sekarang Mas Adi di burung di kandang Bos Hasim ya masih ada 5 ya. 5 pasang. Kayak luar biasa ini. Jadi Mas Adi ini rawatannya dulu dokter ini. Rawatan dokter seperti apa dulu Mas Adi dulu? Rawatan yang dulu. Kalau saya kebetulan setiap burung muda Ya. saya nggak pernah pakai doping. Polosan itu Mas Adi. Polos. Kalau misal jamu ya jamu sekedarnya lah yang bikin sendiri. Oh, ya mungkin kunyit, Ya. madu ya. Ya, belum murah lah. Setiap cabutan normal aja sih. Kalau doping burung muda nggak pernah ya pakai doping di tempat saya nggak ada. Nah, tapi setelah berhubungan dengan Mas Agus ya, itu di sana pakai doping atau apa? Saya pasrah semua ke Mas. Lepas ke Mas Agus ya yang joki itu ngerawat, mau dikasih doping mau dikasih Iya, enggak? lebih tahu Mas Agus ya. Mas Agus yang yang merawat. rawat ya.
Nah oke teman-teman, ini luar biasa ya dokter kemarin ya langsung di take over di tim Fortis. Dokter hanya butuh waktu berapa bulan untuk menjadi jawara lomba ring di putaran ke-10 kemarin Mas Hadi. Hanya butuh berapa giringan atau berapa bulan itu? Dokter itu kemarin kan kalau nggak salah juara di tanggal 31 apa tanggal 1 ya Mas? 31 hari Iya, kalau nggak Sabtu. 31 ya 30 Tanggal tanggal 1 satunya gitu ya. hari Minggu. Tanggal 31 apa tinggal 30 lah. Kemarin berapa sampai berapa ya? Pokoknya hari Minggu tanggal 1, hari Sabtu kalau nggak 30 31 ya. Di hari Sabtunya berarti. Iya, Hari Sabtu tanggal 30 kalau nggak salah ya. ya. Eh, burung saya boyong ke arah Fortis itu saya masih ingat tanggalnya itu 14 Juli Mas. 14 Juli Heeh. di kandang arah Fortis, dipindah Dipindah ke arah Fortis. Berarti burung 1,5 bulan di kandang arah Fortis. Luar biasa ini teman-teman, mantap ya. Hanya berarti butuh cuma 3 giringan ya. Iya, 3 buah. 3 giringan aja di tim arah Fortis langsung kemarin performanya luar biasa. Jadi adaptasinya sangat mudah ya. Jadi memang Mas Adi ini sampai dokter ya mendapatkan prestasi, udah ada feeling nggak Mas? Untuk burungnya kan mungkin Mas Adi tahu ya karakter dokter seperti apa. Hanya butuh waktu 1,5 bulan langsung prestasi. Mas Adi udah ada feeling nggak? Saya dari giringan yang di Karangangka Mas. Berarti Oh. satu giringan belakang. Ya betul. Sebelumnya ya. Itu saya sempat lihat di video itu emang sudah mulai kelihatan menyatu sama timnya. Sama arah Arah Fortis ya? Iya. Jadi emang feeling saya giringan depannya harusnya jalan gitu. Nah, Nah, dan kebetulan jalan beneran selang 2 giringannya. 2 giringan. Giringan Perdana di Karangnangka ya. Berarti Karangnangka Bogor langsung. pas Bogor nggak berangkat. Oh nggak berangkat. Nggak berangkat. Berarti cuma lomba 2 kali ya. Kali. Di Karangnangka dan di Kebumen langsung Iya. juara ya. Ambil di Jawa Tengahnya. Jawa Tengahnya. Luar biasa ini teman-teman dari dokter nih. Jadi selamat ya buat Bos Fahmi ya. Burung atas nama burung dokter ya. Ternyata burungnya sangat mudah adaptasi. Dan semoga di tim NSF Mutiara ya, dokter semakin on fire ya, semakin nyuntik lawannya jus, semakin disuntik biar pada lengok musuhnya ya. Amin. Dan kata-kata terakhir ini, harapan buat dokter di tim NSF Mutiara ini seperti apa ini Mas Adi? Yang pasti ya saya pengennya prestasi terus berlanjut lah sampai bosen-bosennya merawat burung itu. Tapi kayaknya harusnya nggak bosen lah ya Mas kalau Ya, misal kalau terus sesanya, kayak gitu lah ya. sesanya luar biasa. Saya bersyukur lah pernah merawat burung yang begitu nurutnya, begitu gampangnya, adaptasinya gampang. Burung bagus banyak Mas, tapi Betul. yang adaptasinya gampang itu enggak. Susah ya. Jadi ini Bos Adi ya, kata-kata terakhir buat dokter. Semoga dokter di tim NSF Mutiara semakin oke dan luar biasa kata-katanya ya. Semua burung banyak yang bagus ya, tapi untuk adaptasi dengan tim atau rawatan tidak semudah dokter ya. Betul ya Mas ya? Ya. Oke, ada tambahan apa mungkin Mas? Ya mungkin itu aja. Kalau dokter nggak bisa begitu banyak cerita karena darahnya itu mentok di situ-situ aja sih ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, like, comment, share, and subscribe Kaca Marpati ya. Pokoknya hari ini bombong sekali. Burung datang tinggi sekali, gigal velos, bungkal, tekan.